Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Kemasan Tani, Bapak Ahmad Buzer. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, Dewan Guru SDN Kemasan Tani. Pada pagi setengah siang hari ini, yang pertama saya sampaikan nanti adalah di kelompok belajar SDN Kemasan Tani, karena pada tugas saya dalam melaksanakan kegiatan PKG PJWK ini nanti ada 3 poin yang akan saya sampaikan, yaitu adalah yang pertama adalah kelompok belajar. Dari kelompok belajar kita adalah SDN Kemasan Tani, nama kelompok belajarnya. Terus untuk susunan kepengurusan ini, yang pertama penanggung jawab dan juga pelindung, yaitu adalah Pak Ahmad Buzer SPD, ketua yaitu adalah Pak Heru, wakil Pak Nasikin, untuk sekretaris Windah Bendara Bu Halim. Untuk anggota yang pertama Bu Mas Rifah, ada Bu Natin Nadiro, Bu Lisa, saya sendiri, dan Bu Dian. Ini dari adalah kepengurusan susunan komunitas belajar di SDN Kemasan Tani. Terus selanjutnya pada kesempatan ini, yaitu saya akan menyampaikan ini adalah RTL, adalah dari kegiatan ke depan, yaitu adalah rencana tindak lanjut dalam pengembangan keprofesian guru PJWK. Pada kesempatan hari ini itu akan saya mengambil suatu tema tentang pendidikan kebugaran jasmani. Dari kebugaran jasmani ini, yang pertama dari latar belakang. Latar belakang ini yaitu adalah pendekatan pada pendidikan jasmani yang memfokuskan pada konsep, prinsip, dan strategi dalam rangka membantu murid mengembangkan dan menjaga gaya hidup aktif dan sehat. Yang kedua adalah masih banyak murid yang memiliki tingkat kebugaran yang rendah. Yang ketiga, perlu adanya inovasi dalam pembelajaran yang tujuannya adalah menambah motivasi siswa dalam pembelajaran PJWK sehingga tujuan kebugaran jasmani akan tercapai. Yang keempat, dengan model pembelajaran berbasis proyek akan memunculkan kreativitas siswa, memunculkan kolaborasi siswa, serta implementasi pada pembelajaran berpusat pada peserta didik yang berdasarkan pada profil belajar Pancasila. Selanjutnya, pendidikan kebugaran bisa menguatkan kepemimpinan murid atau subjek esensi dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara atau voice, pilihan choice, dan juga kepemilikan. Selanjutnya, tujuan. Nah, dari tujuan ini kita yang pertama adalah meningkatkan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dengan indikator pengamatan IMT, yaitu indeks massa tubuh, untuk mengawasi perkembangan siswa. Yang kedua adalah menambah motivasi siswa dalam pembelajaran PJWK. Ini dari kita latar belakang pada tujuan sudah. Nah, dari capaian yang diharapkan, yang pertama adalah siswa mampu melatih kekuatan daya tahan otot dengan menggunakan alat sederhana dari lingkungan sekitar. Yang kedua, dengan metode model pembelajaran proyek based learning atau BJBL, diharapkan siswa mampu memunculkan daya kreativitas juga kolaborasi dengan teman sejawat. Yang ketiga, murid mampu menciptakan gerakan latihan kekuatan otot tangan, perut, dan kaki. Ini dari capaian yang diharapkan. Dari proyek lainnya, yang pertama adalah menentukan dengan program kebugaran jasmani. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek dengan pemetaan IMT, menyusun jadwal pemantauan 4 kali dalam 1 tahun. Yang keempat, monitoring dengan memberikan program latihan kebugaran jasmani. Yang kelima, pengujian hasil siswa. Yang keenam adalah evaluasi pengalaman mulai rekan kerja dan siswa. Struktur dari program dan mitra komunikasi belajar.
ini dalam kita sendiri ada beberapa kemarin itu dalam sekolah yang lain komunitas belajar, karena yang selama ini sudah ada di kawasan Tani, itu nanti ada P5 di kawasan Tani beraksi tema gaya hidup berkelanjutan. Nah ini nanti mohon izin Bapak, nanti dalam pengembangan P5 itu nanti kita aplikasikan pada kegiatan dengan berkemah. Jadi yang kita laksanakan dalam kegiatan itu berkemah di bulan Desember setelah melaksanakan kegiatan semester dalam berkemah di semester 1. Yang kedua, peserta didik yang terlibat yaitu adalah peserta didik dari kelas 4, 5, dan 6 SDN Kawasan Tani. Penanggung jawab Bapak Kepala Sekolah. Terus dari komunitas belajar sekolah ini yang berperan koordinator P5 dengan guru pengampu P5 ada dari kelas 4, 5, dan 6. Ini nanti secara pembelajarannya kita mulai dari kelas 4, 5, dan 6, tapi dari nanti guru yang kelas 1, 2, dan 3 tetap istilahnya kita dalam pengembangannya mengikuti dari kegiatan yang P5. Terus yang selanjutnya adalah mitra KBS, yaitu wali kelas bermitra dengan orang tua, wali maupun paguyuban. Jadi di program ini nanti kita juga bersama dengan kita wali kelas, terus dari wali murid maupun juga paguyuban. Ini nanti yang rencana program kegiatan D5-nya. Selanjutnya adalah kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, ini kalau mempunyai siswa sebanyak 135, jauh 136 ya. Tersedia sarana penunjang aktivitas kebugaran jasmani di sekolah. Ini dari kapasitas yang dimiliki. Selanjutnya adalah rencana dari evaluasi itu sendiri, itu evaluasi tujuan pembelajaran. Ada wawancara guru dan beberapa siswa. Yang kedua adalah mengumpulkan umpan balik dari murid. Umpan balik murid ditulis di post-it ya. Ini nanti akan saya kerjakan. Terus refleksi guru, wawancara guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan. Nah ini nanti kita di komunitas belajar kita rencanakan seperti yang saya pilih tadi. Nanti kita diskusikan yaitu di Kombel kelompok belajar di SDN Kawasan Tani tentang kegiatan setelah semester di semester 1 itu. Terus yang selanjutnya adalah evaluasi kinerja tim. Nah ini kita merefleksi lisan guru dan murid. Artinya dalam pembelajaran waktu evaluasi kinerja ini juga perlu direfleksi. Kadang secara kita penyampaian ataupun kita harus pengembangannya di situ. Selanjutnya adalah evaluasi manajemen kelas dan penggunaan waktu, catatan observasi dari guru. Terus pengembangan perbaikan catatan rencana tidak lanjut guru. Ini dari rencana evaluasinya. Selanjutnya kemungkinan tantangan. Nah, ini masih dalam pengelolaan waktu yang padat dan terbatas. Karena kita di kegiatan di akhir semester 1 juga waktunya sangat rentan, artinya mulai di awal itu sudah kegiatan semester, ada remedi maupun nanti tetap kita selipkan yaitu di kegiatan P5-nya dengan kegiatan berkemah. Partisipasi aktif seluruh peserta didik. Nah ini untuk kita memberikan ruang kepada peserta didik. Solusi memaksimalkan waktu yang tersedia dengan disiplin terhadap timeline yang telah ditetapkan. Membuat jadwal khusus untuk aktivitas yang akan dilakukan. Nah, pada hari ini nanti ini saya masih lagi nanti mohon izin yaitu saya berikan dari daftar akhir. Nanti saya scan untuk dari masukan secara tampilan. Terus yang kedua notulen. Jadi notulennya ini nanti apa yang saya sampaikan tetap secara ini sudah ada, juga nanti mohon izin sudah secara penulisnya seperti itu. Nanti saya masukkan. Nah
Dari kesempatan ini perlu kita diskusikan, artinya di dalam Kombel ini artinya bagaimana nanti kita ke depan, misalnya apa yang saya sampaikan tadi. Nah ini nanti juga akan sebagai evaluasi, mohon izin Bapak Kepala Sekolah kita memberi waktu, misalnya bagaimana nanti ke depan agar nanti kami dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di DJK kita juga lebih baik lagi. Terus yang kedua nanti Pak Heru selaku Kombel, ketua Kombel ini kita berkoordinasi, artinya apa, untuk pengembangannya lebih baik lagi. Itu terima kasih untuk dari kami melakukan kegiatan yaitu tugas PKG PJOK yang kami akan ini adalah demi kemajuan untuk SDN Masalah ini. Untuk selanjutnya mohon izin untuk waktu kepada Bapak Ahmad Bujar kami diserahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, serta mahasiswa hari ini kita memulai kegiatan berbagi baik di tingkat lembaga atau sekolah. Jadi itu kita sudah dimulai di gugus 3 di Gugus Barat itu sudah membentuk komunitas belajar Kombel. Kombel itu komunitas belajar atau kelompok belajar? Komunitas belajar. Untuk SK dan lain sebagainya memang sudah saya buatkan, cuma kita belajar untuk bagaimana memasukkan Kombel itu ke PMN ya, Pak. Nah, kita mulai jadi kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini itu nanti bisa diupload di PMN. Jadi ini salah satu yang bisa dimasukkan ke dalam kegiatan berbaik-baik. Yang kedua, ini karena Kombel ini harus kita buat, kita coba untuk memulai. Jadi kalau dulu itu kita laksanakan ini, kemudian yang sekarang ini adalah melalui Kombel yang nanti yang akan kita laksanakan itu semua kegiatan yang merupakan kegiatan berbagi baik, termasuk kegiatan yang dilaksanakan nanti misalnya kita merencanakan untuk P5. Kemudian nanti juga bisa masing-masing guru di semua kelas atau mapel nanti menyampaikan materi yang akan disampaikan di Kombel kita. Jadi misalnya dari kelas 4, kelas 1, kelas 6. Kalau kelas 6 itu banyak kegiatannya. Dan itu mungkin Pak Anas itu sudah punya dokumennya, tinggal nanti menyampaikannya. Menyampaikan ini bisa bergantian, bisa bergiliran. Tidak harus lama. Pol itu 1 jam atau itu terlalu lama, ya. Jadi nanti kalau misalnya kita membuat sertifikat, kita bisa buat sertifikat, dan itu nanti bisa kita cetak sendiri, ditandatangani ketua dan penanggung jawab. Okay. Juga di samping guru kelas, guru mapel juga, termasuk orang ini adalah guru olahraga, bisa dilaksanakan karena ini kebetulan kegiatan RTL, artinya kegiatan yang dilaksanakan setelah melaksanakan kegiatan yang ada hubungannya dengan PPG. Kemudian nanti juga mungkin guru agama juga bisa menyampaikan membuat kegiatan berbaik-baik untuk kita semua, untuk SDN Masa Tani. Jadi materi yang disampaikan nanti juga bermacam-macam. Artinya nanti kalau kita misalnya sudah berjalan
kita bisa mengundang dari sekolah lain dalam satu gugus atau dalam satu kecamatan. Mudah-mudahan ini segera bisa kita realisasikan dan kita laksanakan sehingga nanti kita betul-betul sudah punya gombel di SDN Semarang. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini tadi adalah penyampaian yang sudah kita dengar bersama, yaitu dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Mahfudzer. Untuk selanjutnya tentang kegiatan kompel ini, komunitas belajar yang secara langsung adalah ketuanya Pak Heru. Untuk waktu untuk penyampaian, mohon Bapak Heru kami ke sana. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kemarin saya sudah membuat kompel itu untuk kakak kelas 5. Untuk SDN Kemasan Tani masih proses karena kemarin ada beberapa pelatihan itu yang harus dilakukan dan memerlukan waktu. Alhamdulillah kemarin sudah saya lakukan, tinggal mengisi saja kegiatan-kegiatan apa saja nanti yang akan kita lakukan. Untuk kegiatan hari ini mengawali kompel kita di SDN Kemasan Tani. Seperti harapan Bapak Kepala Sekolah tadi, kalau bisa nanti kita lebih mencakup luas, kalau bisa per gugus ataupun per kecamatan Kondang. Dan selanjutnya ini juga usulan saya, Pak Edgar. Jadi kita kebetulan dalam RKH itu ada observasi teman sejawat. Tapi kalau bisa nanti, jadi setelah kita melakukan observasi teman sejawat, dari laporan itu mungkin bisa kita buat presentasi seperti ini buat saling berbagi. Jadi biar kompel ini terus berjalan, tidak hanya dilakukan pada tugas-tugas tertentu saja, tapi kalau bisa kita biasakan atau kita jadwalkan, kita rutinkan. Mungkin dalam satu pertemuan bisa 3 atau sampai 4 guru, jadi mungkin nanti bisa kita jadikan 2 gelombang. Jadi setelah kita mengamati teman-teman kita yang ada di dalam kelas, kita melaporkan hasil dari observasi kita. Jadi kita buat sederhana mungkin tapi mudah dimengerti, itu saja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Ini adalah penyampaian yang sudah kita lakukan bersama. Selanjutnya mohon izin untuk umpan balik, artinya apa yang saya sampaikan tadi dari kegiatan RTL secara kegiatan masukan kami dari nanti ke depannya biar lebih baik nanti. Monggo Pak Raskin, tidak? Iya. Umpan balik ya Pak Heru, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan. Sudah cukup bagus dari apa yang dilakukan oleh Pak Sis ya. Mungkin nanti apa yang disampaikan Pak Heru betul kita lakukan sama seperti Pak Sis atau tingkatan lagi cukup bisa selesai. Terima kasih. Terima kasih penyampaian dari Mas Malik Bundiro terkait nanti kami ke depan akan bisa lebih baik lagi dan untuk kemajuan saya sendiri maupun pada harusnya pada umumnya untuk maju di SDN Kemasan Tani. Monggo yang lain, Ibu, Wida, Bu Lisa. Tentang kompel nanti ke depan komunitas belajar.
kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di kurikulum Merdeka ini, karena kami di kelas 6 belum seberapa mendalami tentang P5, kegiatan P5 ini memang perlu kita galakkan. Artinya dalam kegiatan proses pembelajaran biar tidak monoton. Itu tentang memang ada kegiatan apa yang penting di situ terprogram. Ya, intinya dari sisi akademis, ya, kemudian juga keterampilan itu dapat. Ya, misalkan kita buat proyek apa kepada siswa, jadi kita gabungkan kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 lalu berlebihan, misalkan kelas tinggi kelas 4 sampai dengan kelas 6. Dan nanti disuruh membuat keterampilan dalam bentuk apa nanti. Gitu. Jadi nanti outputnya bisa kita manfaatkan untuk keindahan sekolah. Ada. Jadi itu masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dalam P5 yang disampaikan Pak Nasihin. Mulai selanjutnya Pak Heru. Terima kasih. Untuk P5 sendiri sebenarnya itu kalau bisa memang dari awal, dari pembuatan kurikulum itu kita sedangkan. Kemarin juga sudah ada, kalau kita membaca kurikulum ada beberapa P5 yang seharusnya kita lakukan. Kalau di semester awal ini kemarin itu mencintai lingkungan, kita bisa membuat produk-produk di mana dari sampah-sampah itu kita daur ulang, kita manfaatkan menjadi benda-benda yang bisa kita gunakan lagi. Untuk di kelas rendah kemarin itu ada juga ya, itu sama membuat kerajinan dari bahan sampah gitu. Mungkin itu kalau dari kegiatan PASIS ini rencananya dikemas dalam pramuka ya. Nah, mungkin dalam kegiatan perkemahan itu ada beberapa kegiatan di mana seperti membuat kerajinan itu bisa disisipkan. Jadi di dalamnya ada kegiatan membuat kerajinan dari bahan bekas atau sampah plastik, bisa dimanfaatkan buat kerajinan yang sesuai dengan tema yang diberikan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Demikian tadi sudah nyampe dari Pak Balik maupun nanti dalam program komunitas belajar kita di SDN Kelas Tani terkait dalam pengembangan P5 apa yang sudah disampaikan nanti kita beberapa kita terapkan dalam kegiatan yang kita rencanakan di bulan Desember setelah kegiatan semester itu mana ada lagi Pak Ibu boleh ya. Demikian tadi untuk penyampaian yang pertama adalah komunitas belajar, yang kedua adalah rencana tindak lanjut dari pelaksana saya sendiri juga kegiatan BKG BJOK. Harapan ke depan dalam kita melaksanakan kegiatan apapun itu, saya punya filosofi seperti ini: aku, kamu, dan dia adalah kita. Nah, ini suatu filosofi yang sangat berharga sendiri sampai sekarang. Jadi aku, kamu, dia adalah kita. Jadi kita dalam satu keluarga ini adalah keluarga kita berada di SDN Kelas Tani. Artinya dalam mencapai suatu tujuan kita tidak akan berhasil kalau tidak ada yang bekerja sama. Apapun itu, secara kemandirian, apapun yang kita kompetensi yang kita punya, jadi kita kembangkan dengan bersama-sama dari suatu tujuan untuk mengembangkan, yaitu di SDN Kelas Tani. Mungkin itu dari penutup dari kami. Mohon maaf kalau bila mana dalam saya penyampaian
ada yang kurang berkenan dalam hati Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian saya akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.